Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 3 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasangan selebriti Hollywood yang memegang rekor sebagai pasangan menikah terlama saat ini adalah Emilio Estefan dan Gloria Estefan. Mereka telah menikah selama 46 tahun dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang telah dewasa. Gloria Estefan adalah seorang penyanyi, sedangkan Emilio adalah seorang musisi dan produser. Mereka bertemu di usia yang masih sangat muda, saat Emilio berusia 22 tahun dan Gloria berusia 17 tahun. Mereka berdua menjadi pasangan selebriti yang memberi teladan baik dalam hal kelanggengan berumah tangga. Dalam Markus 3 ayat 24 sampai 25 ini tertulis, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu pun tidak dapat bertahan. Ayat ini merupakan bagian dari konteks ayat yang menceritakan tentang tuduhan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tapi tentu saja tuduhan ini tidaklah benar, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas segala kuasa yang ada di bumi ini, sehingga Tuhan mampu mengusir segala kuasa iblis, segala kuasa roh jahat dengan kuasanya sendiri, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas bumi dan langit. Bagian perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini, Tuhan menyatakan jika suatu kerajaan atau rumah tangga terpecah-pecah, maka kerajaan atau rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Analogi yang Tuhan pakai ini mempunyai pesan yang khusus bahwa kita harus saling bersatu. Kita hidup di dunia yang terkadang membuat kita merasa terpecah-pecah. Ada masalah dalam keluarga, rumah tangga, ada masalah dalam pelayanan. Semuanya itu bisa membuat kita merasa terpisah, terpecah-pecah satu dengan yang lainnya.
Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, juga ada hal-hal yang bisa memecah belah dan membuat kita kecewa, membuat kita marah. Tapi kita perhatikan di sini ada makna di dalam perkataan Tuhan Yesus, bahwa kalau kita mau bertahan, maka kita harus bersatu. Agar tidak terpecah dan tetap bersatu, maka dalam keluarga atau dalam suatu komunitas kita, dalam pelayanan terlebih lagi, hendaknya kita harus ada rasa kesatuan. Caranya pertama yaitu memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi itu seperti perekat yang bisa menyatukan satu dengan yang lain. Selain komunikasi, sikap saling mengalah satu dengan yang lain harusnya ada. Kadang-kadang kita terlalu egois, ingin menang sendiri, ingin betul sendiri, merasa betul sendiri, ingin diutamakan. Padahal sebenarnya mengalah itu tidaklah buruk. Dan kita juga harus saling mengampuni dan mengasihi. Jangan simpan dendam, marah atau benci. Itu tidak bisa membuat kita move on ke depan. Pengampunan dan kasih membuka pintu kedamaian dan mempersatukan semua yang terpecah belah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa akhir zaman ini, di mana semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak serangan-serangan terhadap keluarga, terhadap komunitas kita, terhadap pelayanan kita, biarlah kita tetap memiliki kesatuan. Jangan mau dipecah belah oleh berbagai hal. Rahasianya untuk kita dapat bertahan yaitu selalu bersatu di dalam kasih Kristus. Dengan demikian, apapun masalah yang datang, kita pasti bisa menghadapinya dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan mengerti bahwa kami harus bersatu dalam keluarga, harus ada kesatuan hati, harus ada sikap saling mengasihi, mengalah satu dengan yang lain, ada komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menyadari, mengerti bagaimana kami harus bersikap di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas, terlebih dalam pelayanan kami. Persatukanlah kiranya kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami, kasih-Mu yang membuat kami bisa menerima satu dengan yang lain, menghargai sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami dan keluarga-keluarga kami masing-masing, agar senantiasa kami dapat bersatu di dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam tugas pekerjaan aktivitas kami, dalam studi pelayanan, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati kami dan membuat kami berhasil. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Yang sedang sakit Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersusah hati Tuhan Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Biarlah mujizat Tuhan menyertai mereka. Kami menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam kita menjalani hari ini. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan dan memampukan kita dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di renungan pagi besok hari. Haleluya, shalom.